datang nih menjalani pemeriksaan atas laporan dari Nikita sendiri. Ya alhamdulillah ya, akhirnya bukan akhirnya mungkin memang kemarin berhalangan karena sakit kan, bilang alhamdulillahnya hari ini sudah fit, berarti sudah bisa memenuhi panggilan ya. Kalau saya bersyukur bagus, biar prosesnya bisa berjalan dengan sesegera mungkin. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya sudah lelah, apalagi adik saya gitu. Ini kan kalau kita bilang kita mengikuti proses dan memang prosesnya seperti ini ya. Kalau kemudian di panggilan kedua bisa memenuhi, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih sudah mau memenuhi panggilan dari bapak-bapak pihak dan ibu-ibu kepolisian. Nextnya kita hanya tinggal menunggu seperti apa resultnya, prosesnya seperti apa, kita ikut, kita turut sama hukumnya. Itu aja sih. Stop dulu, pelan-pelan. Ini satu ya, saya kan tadi bilang 3 ya. Ini satu, enggak 3. Kan tadi gue bilang 2 atau 3. Jangan belok-belok. Pertanyaan kedua. Ada rencana ketemu? Pelan-pelan, mbaknya dulu. Ada rencana datang untuk ketemu dengan Fadel dan seperti apa reaksi? Seperti apa ya? Ada rencana ingin bertemu dengan Fadel dan reaksinya seperti apa? Kalau reaksi maksudnya gimana ya? Apa di-expect saya tahu wah ketepok ya kan, enggak juga gitu. Enggak gitu. Artinya ingin memberikan pesan apa secara langsung kepada Fadel? Ya kalau insya Allah nanti saya akan coba datang juga untuk mengasih semangat sebetulnya. Jalani prosesnya dengan baik bro. Kalau memang ada fakta-fakta yang dirasa membantu untuk meringankan dirimu atas kasus ini, keluarkan. Kalau kemarin kan kita lihat Nak Fadel ini, kalau bilang nak ya, karena kan usianya usia keponakan saya ya sebetulnya gitu. Nak Fadel ini kemarin kan melakukan press conference, kemudian marah menampilkan bukti press conference tersebut yang harusnya dibuktikan di ke penyidik, malah ditaruh di saat press conference. Plus lagi bukti tersebut malah kalau menurut saya pribadi salah, bukan salah gimana ya, salah ketika itu disajikan di sana. Karena harusnya itu disajikan, bukti itu dihadirkan kepada pihak penyidik, bukan kepada teman-teman wartawan. Mohon maaf ya, bukan bermaksud bagaimana. Tapi ini kita lagi dalam proses hukum. Kalau memang punya bukti valid yang luar biasa bisa menyanggah atas segala macam tuduhan, simpan baik-baik, kemukakan saat ditanya oleh penyidik. Bukan ditaruh di mana-mana untuk apalagi itu adalah bukti rekam medis. Rekam medis saja kita udah tahu ada hukum tertentu yang mengatur hal tersebut. Saya lupa hukumnya seperti apa, mungkin kalau bicara soal itu Bang Fahmi lebih paham. Kalau saya hanya orang awam yang oh ini nggak bisa loh, ini kan hak pribadi seseorang atas informasi medisnya dia. Kalau dia orang itu tidak mengizinkan, nggak boleh. Nah kalau kita bicara orang itu saat ini adalah ponakan saya Laura, tapi kita masih ingat juga Laura di bawah umur. Dan ketika Laura di bawah umur, siapa yang berhak atas rekam medis tersebut selain anak ini? Orang tuanya. Berarti saat mau menyajikan bukti tersebut, izinlah dulu sama adik saya selaku orang tuanya. Kalau izinnya sama saya mungkin nggak bisa juga, toh saya adalah sekedar paman, sekedar om. Apapun lah sebutannya di Indonesia Raya ini, ada yang om, paman, pak, b, encang, uwa, ya feel free. Saya nggak masalah silsilahnya, saya nggak peduli. Intinya saya dipanggilnya om. Gitu. Jadi kalau izinnya ke saya mungkin nggak ngaruh, karena saya kalau dibilang berkekuatan hukum atas anak ini, ada yang berkekuatan hukum pertama ibunya. Secara legal formal kartu keluarganya ada di dalam kartu keluarga adik saya Nikita ini gitu. Laura ini nggak dalam kartu keluarga saya. Kalau Laura dalam kartu keluarga saya, mungkin saya bisa memberikan izin. Om tulang lunak, ini kemarin saya punya bukti USG, saya mau tampilkan, oh silahkan Nak Fadel. Itu mungkin saya bisa kasih izin kalau saya berhak atas Laura ini. Tapi kan tidak, dia hanya langsung semerta-merta saya punya bukti USG. Itu buat saya, waduh Anda di depan ada jurang, Anda bukannya mundur bikin jembatan, Anda terjun dengan sukarela. Jadi ya sudahlah begitu. Oke, pertanyaan terakhir. Terkait Enggak dulu, abang ini, mbak ini baru datang. Jadi saya cuma ngasih 3 pertanyaan. Mbak sini terakhir. sedikit hari ini kan ke Jepang ya. Mungkin ada yang sampaikan ke abang gitu. Mewakili. Kita sudah untuk hal ini kita sudah nggak perlu bicara secara verbal, bicara secara tertulis. Kita udah main hati aja sekarang. Kakak beradik ini hatinya udah sama, pikirannya sudah sama. Jadi insya Allah apapun yang
adik saya sampaikan atau lakukan seperti yang kemarin teman-teman ketahui juga, dia sudah membuat gerakan lagi, pelaporan baru ya. Itu dia tidak berkomunikasi lagi dengan saya karena memang itu sudah seharusnya. Ini kan sudah melebar kemana-mana, malah kalau dibilang ada beberapa teman-teman saya yang juga berprofesi sebagai pengacara speak up, orang ini kok bikin malu. Sudah sepantasnya ini. Bagus adekmu melakukan ini bro. Bagus adekmu melakukan ini. Karena ini juga clear di air untuk para pengacara yang lain, bahwa pengacara memang supposed to be tidak melakukan itu. Tidak melakukan bahwa harusnya kan antara klien dan pengacaranya harus sangat amat jujur. Punya bukti apa? Ini perlu ditampilkan atau tidak? Perlu diekspos ke media atau tidak? Itu adalah keputusan pengacara, bukan keputusan klien. Pengacara itu menuntun kliennya untuk kalaupun dia bersalah, dia mendapatkan hukuman seadil-adilnya. Tapi kalau data-data itu menunjukkan dia tidak bersalah, dia bisa dibebaskan atas tuduhan tersebut. Itu tugas pengacara. Jadi kalau ada yang bilang pengacara ini kok bela orang salah, enggak. Itu bukan tugas pengacara. Tugas pengacara adalah memberikan membantu mengarahkan kepada keputusan yang sebaik-baiknya. Jadi kalau dibilang pengacaranya kok belain orang salah, jelas-jelas dia salah. Bukan lagi bela orang salah. Dia lagi membela hak orang tersebut untuk mendapatkan, misalnya kalau dia salah, hukuman yang adil. Pun dia tidak bersalah, ya dia seharusnya dibebaskan. Berdasarkan apa? Berdasarkan bukti-bukti valid yang disajikan ke penyidik, bukan disajikan ke wartawan. Kalau boleh satu lagi tadi. Satu dan terakhir ya. Udah ya, maaf ya Mbak ya. Maaf ya Mbak. Ini follow up atau sama Mbak ini aja ya, Mbak. Maaf ya. Satu lagi terakhir. Tadi soal Pak Restan ngomong bahwa Nikita Mirzani menelantarkan anak selama beberapa tahun, dan kemudian pada saat pulang ke sini tiba-tiba kok baru dar memperjuangkan haknya Laura, seperti apa mungkin tanggapannya Abang? Sorry, tadi ngomongnya kecepatan, boleh agak pelan? Nikita Mirzani dibilang menelantarkan anak, dan kemudian sekarang dibilang baru memperjuangkan, tuh kemana aja gitu? Karena kemarin dia dibilang melantarkan anaknya. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya, habis ini saya minta udah, karena kalau saya takut saya terlalu banyak bicara nanti saya malah salah. Ya, ini pertanyaan terakhir, saya jawab ya di sini. Kalau dibilang menelantarkan, ini adalah bentuk kita memberikan kesempatan kepada Laura untuk silahkan kamu mencoba independen. Rasakan kerasnya dunia, nah. Dunia ini nggak manis loh. Kalau kami grab terus, ibaratnya kami megang pasir nih. Makin kami kepel, kamu akan tetap lolos kok, nah. Jadi ini keinginanmu, sudah lakukan. Jadi ini apa namanya? Ini bahasa hati orang tua ya. Ketika mulut sudah tidak bisa berucap, minal aidin wal faizin, bukan. Ini biasanya ucapan minal aidin wal faizin. Ketika mulut sudah tidak bisa berucap, itu bentuknya adalah doa. Kalau memang sudah tidak dipegang secara fisik, tinggal hatinya yang menjaga. Kalau kita lihat dibilang menelantarkan, adik saya nangis loh. Ketika tahu bahwa kan dia juga sendiri, statement saya sedikit mengutip, entah salah atau benar ucapan adik saya ini sedikit ini. Anak gue mau bebas, tapi bukan berarti lu boleh nyakitin dia. Kalau dalam artian tadi menyakiti adalah orang-orang sekitarnya juga menguliti bla 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 bla. Kalau buat saya pribadi itu mungkin terkontrol oleh Miki, mungkin saya nggak tahu ya, saya nggak tahu ya. Tapi ketika sakitnya lebih ke arah fisiknya, physically gitu. Mentally saya bukan mengentengkan secara mental, tapi toh dunia ini akan menginjakmu sangat amat keras, nah. Jadi kalau bila bentakan kecil ku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku benci, kayak nyanyi. Maaf ya. Nggak, jadi udah gitu aja. Jadi kalau dibilang menelantarkan, itu bukan menelantarkan, itu adalah bentuk orang tua memenuhi keinginan anak. Bilang bebas itu ya? Ya, anak kan Laura kemarin pun di mobil ngomong saya, aku independen. Oh, makanya teman-teman minggu lalu saya imbau untuk ayo jangan panggil Loli lagi ya. Karena anak ini ketika dia ingin independen, dia ingin melepas sebenarnya identitasnya dia. Ingin melepas identitasnya dia yang terkait dengan ibunya. Tapi nama Laura nggak bisa dilepas dari itu, karena itu adalah nama lahir. Buat saya tone-nya Laura itu jauh lebih positif. Karena seingat saya, Laura itu adalah anak yang baik. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Om, nggak mau, gua nggak mau.